Saya Erlangga Priandika dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Masyarakat, ingin menjelaskan tentang konsep dasar teknologi peningkatan kinerja manusia dalam rangka menyelesaikan tugas. International Society for Performance Improvement atau ISPI memiliki model kerja untuk proses HPT. ISPI mendefinisikan teknologi kinerja manusia sebagai pendekatan sistematis untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi, menggunakan serangkaian metode dan prosedur dan strategi untuk memecahkan masalah, untuk mewujudkan peluang yang terkait dengan kinerja manusia. Definisi tersebut dengan jelas mengungkapkan bahwa HPT mengambil pandangan sistematis dan berfokus pada hasil dan hasil. Ada 5 fase model HPT ISPI, yaitu Designer, Mosley, and Team pada tahun 2012. Ya, berikut ini adalah gambar fase model HPT ISPI. Ya, teman-teman semuanya bisa dilihat ya, ini adalah gambar fase model HPT ISPI. Fase yang pertama yaitu analisis kinerja dari kebutuhan atau peluang. Analisis kinerja adalah proses mengidentifikasi persyaratan kinerja organisasi dan membandingkannya dengan tujuan dan kemampuannya. Fase pertama adalah saat masalah kinerja diidentifikasi atau peluang untuk peningkatan kinerja dikenali. Ada 3 jenis analisis kinerja. Yang pertama, analisis organisasi yang melihat ke dalam visi, misi, nilai, sasaran, dan strategi organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan yang mengidentifikasi dan memprioritaskan realitas yang mendukung kinerja aktual. Yang ketiga, analisis gap yang menentukan kinerja aktual saat ini, kinerja yang diinginkan, dan perbedaan di antara keduanya. Seringkali wawancara, survei atau kuesioner, observasi, atau analisis dokumen digunakan dalam tahap pertama untuk mengumpulkan data untuk analisis. Tahap 2, analisis penyebab. Analisis penyebab adalah untuk mengidentifikasi mengapa di balik analisis kinerja. Analisis penyebab sering menggunakan behavior engineering model atau model rekayasa perilaku BEM Gilbert untuk menentukan penyebab kinerja baik dari dukungan lingkungan atau gudang perilaku pekerja. Tahap 3, seleksi, desain, dan pengembangan intervensi. Intervensi adalah solusi untuk masalah kinerja yang teridentifikasi. Intervensi dapat jatuh ke dalam kombinasi apapun dari kategori berikut. Yang pertama, dukungan kinerja instruksional. Kedua, dukungan kinerja non-instruksional. Ketiga, analisis pekerjaan atau desain kerja. Keempat, pengembangan pribadi. Kelima, komunikasi organisasi. Keenam, desain atau pengembangan organisasi. Ketujuh, peningkatan kualitas. Tahap 4, implementasi intervensi dan manajemen perubahan. Intervensi mewakili perubahan. Perubahan dapat menyebabkan resistensi. Strategi untuk mengoptimalkan perubahan dan meminimalkan resistensi penting dalam fase proses HPT ini. Strategi yang diusulkan adalah strategi Stolovitz dan Kipps pada tahun 1999. Yang pertama adalah untuk menekankan positif, menetapkan keuntungan relatif, dan mendemonstrasikan pengembalian yang cepat untuk setiap biaya kerugian. Yang kedua adalah membuatnya sederhana, menetapkan bisa dilakukan melalui kisah sukses dan testimonial rekan, dan meminimalkan rintangan melalui sistem dukungan pengguna seperti bantuan kerja atau pelatihan. Yang ketiga adalah untuk membangun kompatibilitas, mengidentifikasi kesamaan dalam aspek, prosedur, dan hasil dengan keadaan saat ini. Yang keempat adalah untuk mempromosikan kemampuan beradaptasi, menyoroti tidak ada kehilangan fungsionalitas. Yang kelima adalah fokus pada dampak sosial, mengidentifikasi orang dan kelompok kunci, transparan dan jujur, dan berkomunikasi dengan baik. Evaluasi fase 5, peningkatan berkelanjutan. Proses HPT yang lengkap mengukur dampak solusi dan mendorong peningkatan berkelanjutan. Berbagai evaluasi dapat digunakan dalam fase ini. Evaluasi formatif melibatkan evaluasi produk atau layanan selama pengembangan, seringkali secara berulang dengan tujuan untuk mendeteksi dan menghilangkan masalah kegunaan. Evaluasi formatif membantu membentuk upaya yang sedang berlangsung dalam proses HPT.
Evaluasi sumatif mengukur efektivitas proses dan intervensi HPT. Evaluasi konfirmatif mengukur efek jangka panjang dari intervensi. Evaluasi meta memastikan keakuratan dan kesesuaian dari setiap tahap proses evaluasi. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari segi perkataan, segi penayangan, dan lain-lain. Mohon dimaafkan. Terima kasih.